Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan nikmatnya kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa patuh kepada ajarannya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Saat ini kita sedang memasuki dan melaksanakan yang namanya ibadah di bulan Ramadan. Ramadan akan senantiasa datang setiap tahun. Pada saat bulan Ramadan, masjid-masjid akan penuh dengan para pengunjung. Entah itu untuk melaksanakan ibadah tilawah, melaksanakan sholat tarawih, i'tikaf, atau hanya sekedar mencari takjil gratis. Kalender-kalender kita akan penuh dengan jadwal buka bersama. Entah itu buka bersama dengan teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, atau hanya teman nongkrong. Bahkan di layar HP kita penuh terpampang ada jadwal azan dan jadwal imsak. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepada waktu-waktu penting di bulan Ramadan ini. Tetapi Ramadan akan terus datang setiap tahunnya dan terus pergi. Tetapi selalu ada pertanyaan yang akan kita tanyakan di pertanyaan yang sama di setiap bulan Ramadannya. Ramadan akan terus silih berganti. Mengapa kita senantiasa kembali kepada diri kita versi yang sama? Ramadan pergi, iman pun pergi. Rekan-rekan, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Apakah Ramadan ini hanya kita lewati saja? Atau Ramadan ini benar-benar kita jalani prosesnya? Karena pasalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang setelah kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Perlu di-highlight di kalimat ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya, tujuan bulan Ramadan didatangkan kepada kita, tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Bukan untuk hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan hanya sekedar menahan capek dan haus, bukan hanya sekedar lemas seharian, tetapi tujuan kita berpuasa adalah bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan. Takwa adalah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya, entah itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Rekan-rekan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, takwa bukan hanya sekedar takut. Takwa adalah kontrol diri kita ketika di mana kita tidak ada yang mengawasi dari manusia. Contoh kecil, ketika di siang hari di bulan Ramadan, bisa saja kita secara sembunyi-sembunyi untuk makan dan minum, untuk membatalkan puasa. Karena apa? Karena nggak ada manusia yang di sekitar kita, tidak ada CCTV yang merekam kita, ataupun tidak ada media yang merekam kita. Tetapi apa? Kita tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena kesadaran. Kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita melalui malaikat raqib dan atidnya yang ada di kanan dan kiri kita dan mencatat setiap pahala, setiap amal baik dan buruk kita. Alhamdulillah, ketika kesadaran kita bangun selama 30 hari di bulan Ramadan, maka dari itu tidak akan bisa selesai di bulan Syawal gitu. Maksudnya semoga kesadaran kita terus terbangun dan konsisten, bukan di bulan Ramadan saja. Rekan-rekan pemirsa yang semoga dirahmati Allah SWT, tetapi tidak semua orang memiliki kesadaran seperti itu.
Semua orang sadar bahwasanya saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kita menahan lapar dan dahaga, kita mengontrol emosi kita dan semacamnya. Tetapi masih ada orang yang melaksanakan puasa tapi pahalanya sia-sia. Mereka adalah orang yang melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan sholat. Mereka adalah orang yang melaksanakan puasa tapi hari-harinya dipenuhi dengan tidur dan tidak ada ibadah-ibadah lain. Maka dari itu kita semoga menjadi orang yang senantiasa beribadah puasanya rajin, tidak ada bolong, kemudian tilawahnya juga lancar, dan tarawihnya juga tetap konsisten seperti itu. Rekan-rekan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, Ramadan ini adalah momentum kita untuk melatih, memimpin diri kita sendiri. Kenapa tidak? Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita diajarkan dan ditempa sekeras mungkin oleh Allah SWT. Bayangkan, kita dipaksa untuk sahur, meskipun itu berat. Yang biasanya kita bangun kesiangan, tapi karena ada kewajiban sahur kita akan bangun pagi. Itu menandakan bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk disiplin terhadap waktu. Kemudian yang kedua, kita diajarkan untuk menahan emosi meskipun senantiasa kita dipancing. Kita tahu bahwasanya orang puasa pasti akan lebih mudah untuk terpancing emosi. Karena apa? Karena kondisi perut kita, kondisi badan kita sedang capek-capek dan lemas-lemasnya. Senantiasa banyak ya kasus yang kita temukan di media sosial ataupun di berita-berita, orang terpancing emosi karena apa? Karena kondisi perutnya sedang lapar. Tetapi kita yang saat ini sedang puasa dituntut untuk menahan emosi kita untuk tidak terpancing. Itu merupakan tempaan yang sungguh luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita bisa tetap produktif meskipun energi kita sangat berkurang. Bayangkan kita berpuasa selama 30 hari, sebulan dari pagi sampai maghrib, tidak makan dan tidak minum, tetapi kita masih bisa produktif, masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, masih bisa bekerja, masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Itu menandakan apa? Bahwasanya orang Islam kita adalah orang-orang yang kuat. Meskipun makan kita dibatasi yang mungkin biasanya 3 kali, sekarang hanya 2 kali. Minum kita yang tidak ada dari pagi sampai malam, tetapi kita masih bisa produktif melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian yang keempat, kita masih bisa melaksanakan tarawih meskipun energi kita sudah mulai habis. Bayangkan rekan-rekan semua, kita sudah seharian berpuasa dari pagi sampai malam, menahan lapar dan dahaga, tetapi di malam hari kita dituntut lagi untuk beribadah salat tarawih sebanyak 11 rakaat atau 23 rakaat. Tidak semua orang biasa itu bisa melaksanakan itu. Tetapi kita sebagai seorang muslim, yang notabene merupakan muslim yang beriman, masih bisa melaksanakan itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya ini, Ramadan ini bukan sekedar latihan biasa, tapi ini adalah self-leadership. Ramadan ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita memimpin diri kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Bahkan pada diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri, kita adalah pemimpin terhadap tubuh kita. Kita harus bisa bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita, bagaimana kita mengendalikan tangan, kaki, dan hidung kita, dan semacamnya. Jadi bagaimana mungkin kita akan memimpin sebuah organisasi, kita akan memimpin negara, atau bahkan kita akan memimpin peradaban, jikalau kita tidak bisa memimpin hawa nafsu kita. Dan Ramadan mengajarkan, melatih diri kita, menempa diri kita untuk senantiasa memimpin hawa nafsu kita agar tidak melenceng. Maka dari itu, kita perlu banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Ramadan kepada kita semua, telah memerintahkan puasa kepada kita semua, yang artinya kita bukan hanya ibadah saja, tapi kita benar-benar ditempa menjadi seorang pemimpin. Rekan-rekan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini mengajarkan banyak hal, bukan hanya sekedar tentang spiritual, tapi tentang sosial. Yang pertama, Ramadan ini mengajarkan tentang disiplin waktu.
kita dituntut untuk bangun pagi, melaksanakan sahur, sholat subuh, kemudian tilawah. Kemudian malamnya kita dituntut untuk melaksanakan buka, dilanjut sholat maghrib, sholat isya, dan sholat tarawih. Itu mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Karena tidak banyak orang mampu melaksanakan sahur, untuk bangun pagi aja masih banyak yang nggak bisa. Maka dari itu kita harus bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan seperti itu. Kemudian yang kedua, Ramadan ini mengajarkan kita tentang konsistensi. Bagaimana tidak? Kita dituntut untuk melaksanakan puasa selama 30 hari berturut-turut. Ternyata bukan cuma puasa doang. Bukan hanya puasa yang kita laksanakan. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang tentu senantiasa kita laksanakan. Yang pertama ada sholat tarawih, sholat subuh, yang mungkin biasanya di bulan-bulan biasa, di bulan selain Ramadan kita susah untuk bangun sholat subuh. Tetapi Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa sholat subuh. Kemudian sholat tarawih yang biasanya kita setelah Isya mungkin diisi dengan nongkrong atau mungkin langsung tidur atau belajar. Tapi kita isi dengan sholat tarawih yang 11 rakaat atau 23 rakaat dan konsisten selama 30 hari. Kemudian yang ketiga, Ramadan juga mengajarkan kita tentang manajemen emosi. Artinya kita diajarkan untuk senantiasa menahan emosi kita, kemudian juga mengontrol diri kita untuk tidak berlebihan dalam berkata, entah itu berkata buruk. Dan keempat, Ramadan juga mengajarkan kita tentang mengontrol lisan kita. Meskipun memang sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, untuk mengontrol lisan kita, untuk tidak melaksanakan atau mengucap perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan yang sia-sia. Tetapi Ramadan juga mengajarkan dan menekankan agar menjaga lisan kita, dijauhkan dari segala perkataan-perkataan yang memang tidak bermanfaat. Maka dari itu kenapa Ramadan identik dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwasanya Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Memang maknanya sangat dalam. Kenapa Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan? Karena apa? Karena manusia, orang Islam dituntut untuk selama bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran itu sendiri. Filosofinya seperti ini ya. Ketika kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, artinya tidak ada makanan yang sedikit pun masuk ke mulut kita. Nah, ketika kita tidak melaksanakan apapun, ada ibadah yang sebenarnya Allah harapkan di bulan Ramadan ini kita untuk konsisten, yaitu apa? Membaca Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Maka dari itu, kenapa seringkali kita menemukan ketika di bulan Ramadan itu banyak komunitas-komunitas yang fokus pada pendekatan diri kepada Al-Quran. Entah itu komunitas One Day One Juice, atau biasanya ada form mutabaah ya. Jadi kita dituntut untuk melaporkan hasil tilawah kita selama 1 hari di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengharapkan dan menjadikan momentum bulan Ramadan ini untuk manusia, orang Islam mendekatkan diri kepada Al-Qur'annya. Seperti itu. Baik. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap zaman, setiap peradaban tentu banyak sekali tantangannya, termasuk dalam melaksanakan bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim di Indonesia, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kenikmatan untuk melaksanakan bulan Ramadan dengan nyaman, dengan tentram, tidak ada gangguan. Tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina mungkin, atau di belahan bumi lain yang memang mereka melaksanakan bulan Ramadan, tetapi juga mereka sedang dilanda penjajahan. Mungkin itu yang dirasakan oleh para pendahulu kita. Contoh ketika zaman Nabi Rasulullah SAW bersabda, di zaman Nabi SAW, tantangannya adalah orang kafir Quraisy. Bukan hanya tantangan secara ideologis, tapi juga kafir Quraisy ini tentu sangat menentang dengan kehadiran agama Islam. Kemudian di masa penjajahan, kita ditantang dengan adanya penyiksaan dan semacamnya. Dan di zaman ini, di zaman digitalisasi ini, tantangan kita adalah distraksi itu sendiri. Banyak sekali masyarakat ataupun orang muslim ya, melaksanakan momentum Ramadan yang benar tidak sepenuhnya melaksanakan seperti itu.
Ramadan dijadikan konten, tilawah dijadikan story, bahkan sedekah dijadikan postingan seperti itu. Ya memang bagus. Tujuan kita adalah untuk menyiarkan bahwasanya Islam mengajarkan kita arti kehidupan. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun perlu ditanyakan lagi pada hati kita semua. Apakah benar kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar ikhlas karena Allah SWT, atau hanya untuk memperbaiki citra kita di media massa? Rekan-rekan yang sekalian, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, mungkin puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga untuk menahan dari segala hal yang dilarang oleh Allah SWT. Untuk menahan diri dari tidur berlebihan, menahan diri dari scroll HP berlebihan, menahan diri dari berkata buruk, berkata yang sia-sia, menahan diri dari komentar-komentar yang buruk dan negatif. Karena sejatinya takwa, seperti yang saya sudah katakan tadi di awal, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, itu tidak akan lahir dari hati yang buruk. Takwa tidak akan lahir dari hati yang keruh, tapi takwa akan lahir dari hati-hati yang jernih, mereka yang bisa menyucikan diri. Makanya di bulan Ramadan ini menjadikan momentum kita untuk tazkiyatun nafs, menyucikan diri kita kembali, merefresh otak kita, merefresh ibadah kita, merefresh tubuh kita, untuk bukan sekedar kita refresh habis itu udah. Enggak, karena Ramadan ini adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah. Ramadan adalah pendidikan. Ramadan adalah sistem. Sekolah, ketika kita lulus dari sekolah, tidak berhenti di situ saja ilmunya. Tetapi kita terus realisasikan, kita sebarkan ketika lulus sekolah. Begitu pula dengan Ramadan. Ibadah kita di bulan Ramadan bukan berhenti di bulan Ramadan saja, tapi kita terus laksanakan, konsisten di bulan-bulan setelahnya. Artinya, kita bukan cuma menjadi hamba Ramadan, tapi kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Bukan bertakwa di bulan Ramadan saja, tapi bertakwa di bulan-bulan setelah Ramadan. Maka dari itu, jangan jadikan Ramadan ini hanya merubah jam makan kita, tapi tidak merubah pola pikir kita. Jangan sampai Ramadan ini merubah hanya jadwal saja, tetapi tidak merubah mindset kita. Ramadan adalah undangan untuk kita semua. Undangan untuk apa? Undangan untuk naik kelas. Naik kelas menjadi seorang muslim yang lebih produktif, naik kelas menjadi seorang muslim yang lebih taat dalam beribadah, dan undangan untuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar sejati. Karena tadi pasalnya, kita tidak akan sanggup untuk memimpin sebuah organisasi atau lembaga ketika kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Rekan-rekan sekalian, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak datang untuk kita rayakan, tetapi ia datang menjadi momentum kita untuk melakukan perubahan. Perubahan dari awalnya kita tidak baik menjadi lebih baik, yang awalnya baik menjadi sangat baik dan lebih konsisten. Karena mungkin Ramadan ini bukan sekedar yang kita jalani, tapi bisa jadi Ramadan menentukan siapa diri kita setelahnya, menentukan diri kita siapa setelah bulan Ramadan ini. Karena kita tidak ada yang tahu. Masih banyak orang melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan puasa, tarawih, i'tikaf, tilawah, dan semacamnya. Tetapi setelah Ramadan itu habis, ketika sudah masuk ke bulan Syawal, konsisten itu hilang. Maka dari itu, Ramadan adalah bulan untuk menempa diri kita. Menjadikan kita seorang pemimpin yang sejati, benar-benar melaksanakan perintah Allah, atau hanya melaksanakan sebagian perintah Allah saja. Ramadan ini menentukan apakah kita benar-benar menjauhi segala larangan Allah atau hanya menjauhi sebagian larangan saja. Ramadan ini mengajar kita apakah kita benar-benar mampu menjadi seorang mukmin, muslim yang bertakwa atau bertakwa di keadaan tertentu saja. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesadaran, diberikan kenikmatan untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa dan menikmati manisnya ibadah. Dan semoga kita berdoa
senantiasa diberikan dan dijumpakan dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.